channel aku Maria, super excited karena di hari ini aku akan nge-review. Ini salah satu yang udah banyak juga kalian request ya, produk terbaru dari Makeover. Setelah kemarin mereka mengeluarkan yang Sing Matte Cushionnya, ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ada Makeover Hydraste Prismatic Glass Cushionnya, seperti ini. Jadi kalau nggak salah sih ini produk baru dengan finish yang lebih glowy gitu ya. Mirip si series yang Hydraste, yang sebenarnya itu dikhususkan buat kalian yang punya tipe kulit normal to dry ataupun yang bener-bener dry ya. Tapi di sini kalau aku lihat preferable for all skin type. Jadi kayak masih bisa dipakai di semua tipe kulit. So penasaran ya di tipe muka kulit aku yang normal to oily nanti kayak gimana hasilnya. Di videoku kali ini pastinya aku akan kupas tuntas mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai di wajah aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Seperti biasa aku akan ngebahas dari detail packagingnya. Yang kelihatan dia silver glossy seperti ini. Berbeda dengan yang Sing Matte Cushion kemarin ya, walaupun ini tuh desainnya hampir mirip tapi beda di warnanya. Karena memang untuk yang baru ini namanya Hydraste Prismatic Glass Cushion. Ini memang temanya tuh kayak lebih yang dewy, terhidrasi gitu nanti ya untuk wajahnya. Tapi di sini sama untuk lemnya 24 hours strong wear. Jadi bakal tahan lama ya. Setelah nanti dipakai seharian, kita akan tes aja. Dan seperti yang aku bilang tadi, di bagian belakangnya ini tertulis preferable for all skin type. Jadi sebenarnya bisa dipakai di semua tipe kulit. Tapi nanti untuk ketahanannya sih aku rasa tetap tergantung tipe kulit masing-masing ya. Buat kalian yang tipe kulitnya normal to oily atau lebih cenderung ke oily, mungkin nanti hasilnya mirip ya dengan yang aku rasakan hari ini. Dan di sini ada beberapa klaim produk, nanti langsung akan aku bahas aja sambil dipakai di wajah aku. Dan pastinya tertera juga kalau untuk cushionnya ini non-comedogenic, non-acnegenic, gentle even on sensitive skin. Ini sama dengan yang Sing Matte Cushion kemarin ya. Jadi dia itu tidak menimbulkan komedo, aman buat kalian yang tipe kulitnya berjerawat, dan juga bisa dipakai untuk sensitive skin. Kalau dilihat ini detail ingredients-nya seperti biasa ya bakal aku zoom. Buat kalian yang selalu penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Di bagian sampingnya sini tertulis beberapa poin yang ditonjolkan ya, ini termasuk klaimnya. Yaitu medium to high coverage, agak beda sama yang Sing Matte kemarin kan langsung full ya. Nanti kita akan lihat, udah itu glass skin finish, deep hydration with Bio Hia H20. Ya. Kalau dilihat dari namanya sih, Hia itu biasanya hyaluronic ya. Nanti aku akan kasih tunjuk aja. Di bagian ingredients nih yang aku tahu, dia tuh ada kandungan titanium dioxide, udah gitu ada glycerin, allantoin, dan juga ceramide. Wow, kandungannya memang yang biasanya itu bisa menghidrasi kulit ya. So aku penasaran banget nanti pasti hasilnya bakal seglowy apa di wajah. Agak deg-deg juga sih kalau pakai cushion glowy di tipe muka kulit aku yang normal to oily. Yang pasti dengan kandungan-kandungan skincare tersebut sesuai namanya memang dia Hydraste ya. Klaimnya dia tetap bisa membuat kulit lembab setelah dipakai seharian. Oh ya, ini sama juga dengan yang Sing Matte-nya, ada kandungan SPF 45 PA++++. Jadi ini pastinya bisa memberikan perlindungan lebih ya dari paparan sinar matahari. Pas banget nih buat aku yang selalu tes ketahanan keluar rumah. Walaupun aku tetap pakai sunscreen terpisah ya, tapi dengan adanya cushion dengan SPF itu kayak semakin bisa memproteksi kulit. Dan ini di bagian dalamnya hampir mirip juga dengan Sing Matte, tapi ini warnanya lebih ke silver gitu, ada tekstur di sini. Dan untuk namanya Makeover Hydraste timbul ya, so kelihatannya memang lebih mewah dari series Hydraste yang sebelumnya. Dan kalau dilihat di bagian belakang, ini ada kayak stikernya warna hitam gitu. Selain nama produknya ada nama shade-nya yang aku pakai ini W32 Warm Beige. Sama dengan Sing Matte ataupun Demi Matte yang biasa aku pakai ya. Dan ini tuh kemarin sempet kayak sold out gitu sampai PO. Karena memang nggak tahu sih, mungkin kebanyakan tipe kulit orang Indonesia cocok dengan shade W32 ini. Sampai kemarin di orang nggak dapat, akhirnya aku dapat di toko ijo. Yes, dan sebelum lebaran udah sampai, akhirnya bisa aku review sekarang. Kalau aku lihat detail yang lainnya, untuk netonya sama, dia lebih sedikit dari yang lama ya, 12 gram. Harganya sendiri bervariasi, kemarin tuh sekitar 170 sampai 200 ribuan. Tergantung promonya, jadi seperti biasa untuk harga terupdate.
Kalian bisa langsung cek aja link di kolom deskripsi bawah. Untuk bagian dalamnya setelah aku buka sama kayak cushion pada umumnya ya, pastinya ada puff, terus ada kacanya tuh masih tercover. Puffnya ini sudah teardrop sama dengan yang sing matte-nya. Kalau dilihat ini tuh nyaman banget, salah satu puff cushion yang kepake karena dia selain nyaman, nggak keras juga, empuk, juga minim banget nih nyerap produk. Ini yang aku pegang udah aku pakai ya, tapi masih kayak gini kondisinya. Tambah nggak sabar ya mau kasih lihat pengaplikasiannya kayak gimana karena ini sudah aku pakai di wajah aku. So, lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Nah, ini aku kasih lihat detail dari kondisi wajah aku ya. Ini aku udah skin prep pakai serum, moisturizer, sama sunscreen. Dan di sini ada beberapa imperfection wajah kayak noda di pipi ataupun bekas jerawat di dagu. Sekarang aku akan pakai untuk cushionnya yang Hydrate Stay Prismatic ini di wajah aku. Tadi aku pakai shade-nya yang W32 ya. Semoga aja warnanya sama. Di sini tadi aku udah sempat kasih lihat untuk puff-nya. Aku bener-bener suka sih seempuk itu kalau aku pegang. Dan bentuknya udah teardrop sehingga lebih presisi nanti dipakai mengaplikasikan si cushionnya. Pastinya aku buka dulu di bagian kaca, udah gitu di bagian dalamnya juga belum aku buka nih penutupnya. Nih setelah dibuka, aku bakal kasih tunjuk shade W32 seperti ini untuk warnanya. Kelihatan agak kekuningan, so langsung aja akan aku pakai di wajah aku. Aku akan mulai dari sepertinya sisi yang kanan dulu ya, yang imperfectionnya lebih banyak tuh di pipi. Satu kali tap di sini pengambilannya kira-kira keambil segitu dan aku langsung akan apply aja di wajah aku sisi kanan. Wow, satu kali tap aja udah lumayan tuh coveragenya dan aku tap-tap lagi. Ternyata sudah langsung bisa menyamarkan tuh sebagian noda-noda yang ada di pipi aku. Dari teksturnya sih udah kelihatan kalau dia lebih basah ya dibandingkan yang si Power Stay Sing Matte-nya. Dan di sini sih kalau dilihat dari klaimnya tadi ada kandungan Bayuhia H20 memberikan ketahanan pemakaian hingga 24 jam. Hidrasi yang mendalam serta tampilan flawless dengan hasil akhir glass skin. Oke, jadi untuk hidrasinya akan benar-benar awet sampai nanti ya untuk klaimnya karena memang sudah terlihat di situ keglowingannya. Bisa langsung lihat agak beda finishnya memang dari yang Sing Matte kemarin karena ini kayak wow terpancar gitu glass skinnya ya. Itulah kenapa setahu aku ini lebih direkomendasikan untuk normal to dry. Tapi karena yang baru ini preferable for all skin type nanti kita akan lihat. Dan seperti ini hasilnya di sisi kanan wajah aku, before after bisa dilihat sendiri dia sudah cover imperfection aku, bener-bener area bawah mata yang paling kelihatan sih kalau dari jauh ya. Setelah aku zoom nih kalau kena sinar matahari bener-bener glowy banget ya, kayak lembab gitu wajahnya. Dan di sini di bagian pori-pori aku sepertinya kurang menyamarkan, tapi nanti aku akan kasih lihat lagi. Yang pasti di bagian noda pipi yang gelap itu ternyata masih agak kurang. Karena memang tadi klaimnya medium to full, aku bisa layer sedikit di bagian imperfection wajah aku. Kalau aku lihat juga dari klaimnya di sini teknologi Smooth Filler X bekerja sebagai filter yang terdistribusi merata di kulit dan memberikan tampilan smooth secara instan. Coveragenya medium to high. Oke, berarti ini kayak semacam pakai filter gitu nggak sih? Ini setelah udah aku layer 2 kali. Lebih menambahkan coverage di bagian noda, tapi memang sepertinya di pori-pori kurang menyamarkan ya, karena dia finishnya glass skin yang glowy kayak gini. Buat kalian yang tipe kulitnya normal to dry mungkin akan suka karena kayak bener-bener kelihatan lembab gitu di kulit. Overall kayak gini ya kalau dilihat dari jauh, dan aku akan lanjut di sisi kiri wajah aku mengaplikasikan si cushionnya. Kalau aku lihat sih memang dia smoothnya tuh yang bener-bener flawless gitu. Oke, ini sedikit aku zoom di bagian noda bekas jerawat nih beberapa kali tap-tap. Kalian bisa langsung lihat sendiri. Kalau bekas jerawat tuh kan cenderungnya memang merah kehitaman ya, jadi dia bisa langsung mengcover gitu. Tuh langsung warnanya sama dengan warna kulit aku secara kelihatannya. Dan bisa dibilang ini kayak kulit yang sehat habis perawatan pakai skincare, tapi versi yang bener-bener flawless ya, karena tadi dia sudah cover imperfection wajah aku.
Oh ya, untuk di bagian T-zone aku, ini aku tap-tap, nggak aku geser biar dia bener-bener nempel. Secara untuk klaimnya tuh sebenarnya dia ada sistem skin adapt lock, dapat meningkatkan daya lekat pada kulit sehingga produk tetap smooth sepanjang hari. Walaupun ini karena memang tipe kulit aku normal tuh oily dan di situ tuh cenderung gampang berminyak, wajib banget aku tap-tap. Oke, seperti ini ya kalau aku kasih lihat detail di sekitaran pori-pori wajah aku, seperti yang aku bilang karena dia finishnya tuh dewy atau glowing gitu ya. Jadi untuk bagian pori-pori itu kurang menyamarkan, cuman memang lebih smooth aja dari sebelum pakai. Overall sesuai klaimnya itu glass skin finish, kelihatan sehat. Dan untuk shade yang W32 juga cocok di tipe warna kulit aku. Berarti sama dengan yang Sing Matte ataupun Demi Matte ya. Sekarang aku akan kasih tunjuk before afternya aja. Di situ kelihatan di bagian after dia sudah flawless meratakan warna kulit aku dan juga menyamarkan imperfection yang ada di wajah aku dengan finish glass skin yang kelihatan sehat. Yes, sebenarnya kalau tipe kulit kalian normal tuh dry atau lebih cenderung ke dry, itu kayak gini aja udah cakep ya. Tapi karena tipe muka kulit aku tuh normal tuh oily, aku akan set menggunakan bedak. Cuman sebelumnya aku harus bener-bener pastikan dia ngeset. Biasanya sambil aku kipas-kipas kayak gini, kayak biar lebih cepat aja. Dan setelah udah ngeset kayak gini, barulah aku akan set menggunakan bedak. Seperti biasa ini aku pakai Rose All Day yang udah rilis oleh Wet Loose Powder. Ini translucent, jadi nggak akan merubah warna. Dan untuk kontrol minyaknya sih menurut aku biasa aja. So nanti kita bisa lihat tetap ketahanan dari si cushionnya ini. Aku akan kasih tunjuk perbandingannya yang udah di set menggunakan bedak ya, karena finish bedaknya matte, jadi di sini kelihatan dia lebih smooth gitu. Pori-pori lebih tersamar tuh bandingkan dengan sisi kirinya yang masih glowy. Mungkin kalian akan paham kalau punya pori-pori besar ya, jadi agak hati-hati. Kalau pakai Hydra Stay ini, menurut aku sih better di set menggunakan bedak. Apalagi kalau tipe kulit kalian cenderung lebih berminyak. Dan sampai di tahap ini aku akan kasih tunjuk sudah jam setengah 12 siang. Pastinya aku bakal selesaikan makeup aku dulu. Dan seperti ini ya untuk hasil makeupnya udah selesai aku pakai, kelihatan flawless karena memang coveragenya juga nampol. Apalagi setelah di set bedak tuh kelihatan lebih smooth di sekitaran pori-pori aku. Nanti kita tinggal lihat aja ya untuk ketahanannya kayak gimana. Sejauh ini yang aku rasakan sih masih berasa ringan di wajah. Padahal kelihatannya tadi full coverage ya. Karena memang baru aku pakai di hari ini, seperti biasa bakal aku update di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini aku habis makan, bakal update ya sekitar jam 4.21. Jadi pemakaiannya tuh sudah hampir 5 jam. Dan kalau aku lihat kondisinya di sekitaran hidung aku kayak udah mulai crack gitu ya. Bahkan di atas hidung aku kalau kalian lihat udah agak ngelopek karena tadi juga pakai masker dia nempel gitu. Sebenarnya untuk area lainnya masih cukup bagus kayak di bagian pipi gitu atau bagian dagu aku. Padahal aku tadi habis makan yang berminyak juga ya. Cuman memang untuk pemakaian 5 jam ini sudah berminyak di wajah aku, khususnya di T-zone, karena memang area itu yang gampang berminyak. Pastinya nanti aku bakal update lagi. Dan ini malamnya aku update lagi udah mau jam 9 ya. Kondisinya sih di muka aku ini sebenarnya udah lebih berminyak, jadi kayak di bagian hidung aku tuh kayak lumayan ngelopeknya lebih banyak. Di lipatan hidung juga sudah mulai glowy. Bahkan ini di dagu aku ya, kelihatan untuk coveragenya sudah mulai pudar karena memang dia juga sudah berminyak. So, kalau dari kamera handphone seperti ini nggak terlalu kelihatan berkilau, nanti pastinya aku akan update setelah udah sampai rumah.
Oke, ini sampai rumah udah jam 11 lebih 6, pakainya sekitar hampir 12 jam ya, kayak 11,5 jaman gitu. Kalau aku kasih tunjuk nih di sini kondisi di masker aku sudah bener-bener kotor, khususnya di bagian T-zone-nya. Oke, sekarang aku akan kasih tunjuk kondisi wajah aku dengan zoom di sekitaran T-zone-nya. Tuh kalian bisa langsung lihat bener-bener udah nge-crack parah seperti ini. Tadi ini waktu jam 9 kurang udah kelihatan sih. Tapi di sini lebih detail, aku swipe aja udah kayak keangkat untuk si cushion dan bedaknya. Nih, sampai di pipi aku bagian situ. Walaupun yang bagian pipi atas karena di situ nggak berminyak, masih bagus tuh. Yang berminyak tuh sekitaran hidung aku aja. Jadi kayak yang paling parah pastinya di situ. Untuk di bagian dagu juga nih di swipe langsung ngegeser kayak gini. Jadi kalau misalnya tipe kulit kalian berminyak sih, aku nggak saran dipakai sampai malam kayak gini karena pasti udah luntur. Kecuali kalau nanti kalian pakai primer ataupun setting spray. Nih kondisi di hidung aku ya, bener-bener yang bagian atasnya juga sudah luntur. Karena tadi nempel di masker, udah gitu kena keringet, kena minyak. Dan di bagian dahi aku pastinya dia juga luntur, kena keringet. Masih ada dikit di bagian atas alis, tapi di bagian atasnya tuh kayak udah lumayan luntur banyak gitu. Overall sih kalau pemakaian yang hampir 12 jam ini menurut aku cukup parah berminyaknya di sekitaran T-zone aku. Sebenarnya ini hal yang wajar karena cushion Hydrestay ini setahu aku memang dia tuh dikhususkan untuk normal to dry atau normal skin ya. Kalau untuk tipe kulit berminyak yang versi lama pun juga kurang tahan lama. Kemarin kalau dibandingkan dengan Sing Matte-nya kan dipakai 11 jam aja belum terlalu ngegeser, sedangkan yang ini tuh kayak bener-bener sudah berminyak di wajah aku. Menurut aku sih untuk makeover Hydrestay yang prismatic ini, series barunya, untuk pemakaian sekitar 4-5 jam masih oke lah ya. Itu di odor ya, tadi panas-panasan seperti itu, di tipe muka kulit aku normal to oily. Tapi selebihnya udah lumayan berminyak parah sih menurut aku. Jadi kayak udah nge-crack atau ngegeser seperti itu. Karena memang aku tadi nggak pakai primer ataupun setting spray. Kelebihannya memang dia tuh ada kandungan skincare-nya yang bisa menghidrasi di kulit, jadi memang dari finishnya tadi udah kelihatan glowy ya. Itulah kenapa lebih cocok di tipe kulit normal to dry ataupun yang cenderung kering. Walaupun untuk yang terbaru ini sudah bisa dipakai di sensitive skin juga ya. Oke, seperti ini untuk hasil tes ketahanannya. Kira-kira gimana? Menurut kalian cukup worth to buy nggak buat dicoba? Komen-komen di bawah.